Hai, welcome to Mr. Jun Channel. Kali ini kita akan membahas tentang sifat dasar logaritma. Baik, kita belajar pelan-pelan. Logaritma itu salah satu operasi matematika yang disimbolkan dengan tulisan log. Nanti di bagian atas ini disebut dengan basis. Ada syaratnya, basisnya itu haruslah lebih dari 0, kemudian basisnya itu tidak boleh sama dengan 1. Kalau nggak sesuai ini berarti nggak bisa disebut dengan logaritma. Kemudian yang bagian B ini kita sebut dengan namanya numerus. Ada syaratnya juga, kalau kamu nemu numerusnya itu ini nggak lebih dari 0, otomatis ini juga invalid. Nah, untuk yang C ini hasilnya ini bebas. Jadi terserah deh, mau dia berapapun nanti hasilnya itu ada. Nanti kalau kalian cek di kalkulator, itu kan sering tuh di kalkulator ada tombol yang namanya log kayak gitu, log B kayak gitu. Loh, ini kok nggak ada basisnya? Jadi sebenarnya kalau kalian lihat di kalkulator, kalau ada log B kayak gini, ini ada basisnya. Ini adalah 10 log B. Beda dengan yang ini. Kalau ada kayak gini, 2 log 5, kayak gitu. Misalnya hasilnya berapa, kita kan nggak tahu ya. Kalau ini bisa kita lihat, basisnya itu 2, numerusnya 5. Sedangkan kalau ada 10 log B, itu namanya basisnya 10, numerusnya B. Sekarang kita lihat sifat dasar logaritma. A log B sama dengan C berlaku jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. Jadi di sini bisa kita lihat A sebagai basis, berlaku juga A basis di sini. Kemudian B-nya nanti biasanya akan dialihkan ke yang namanya bilangan berpangkat sehingga nanti bentuknya menjadi A pangkat C. Otomatis agar kalian bisa memahami logaritma, kalian juga harus bisa yang namanya bilangan berpangkat. Karena semuanya ntar urusannya adalah bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama ya. Kita ada soal 2 log 32. Ini kita bisa lihat basisnya 2, numerusnya 32. Hubungannya gimana caranya biar kita bisa bikin ini bilangan berpangkat ya enggak? 32 misalnya berapa ya? 4 kali 8 kan? 4 kali 8, ininya 2 kali 2, ininya 2 pangkat 3 deh. Otomatis 32 ini 2 pangkat 5 kan? Sehingga kita akan nemu bahwa ini adalah 2 log 2 pangkat 5. Sesuai dengan sifatnya, ini kan pangkatnya jadi jawabannya. Nah, otomatis 2 log 32 itu hasilnya adalah 5. Gampang kan? Berikutnya, kita ada contoh 6 log 81. Kita pikirin aja kayak tadi. 81 ini 9 kali 9 ya enggak? Nah, ini kan 3 kali 3 nih, 3 kali 3, 3 kali 3 juga. Jadi kita samain aja caranya kayak tadi. Ini 6 log 3-nya ada 4, 3 pangkat 4. Apakah jawabannya 4? Oh, sayang sekali Ferguson. Di sini syaratnya adalah ini sama basisnya ini harus sama. Tapi sayangnya ini enggak kan? Ini 6, ini 3. Jadi kalau kalian pengen tahu, ini saya tulis TBC, kalau kalian pengen tahu, saksikan di video selanjutnya bagaimana cara mengerjakan soal yang ini. Kita masuk di contoh yang ketiga ya. Sama aja sebenarnya untuk logaritma. Ini ada 125 kan? 125 itu 5 kali 25 ya enggak? Nah, ini 5 kali 5 nih. Nah, totalnya 5-nya ada 3 kan? Nah, ini jawabannya 3. Enggak segampang itu. Ini jadinya 5 log. Nah, ini tetap ya, 1/5 pangkat 3. Nah, disinilah sifat eksponen itu kalian harus bisa. Jadi, 5 pangkat 3 itu, 1/5 pangkat 3 itu kan 5 pangkat min 3 kan? Jadi, otomatis ini 5 log 5 pangkat min 3. Nah, kita dicek kan. Oh, ternyata basisnya di sini sama numerusnya udah sama. Sehingga sesuai dengan sifat log yang di atas, maka ini 5 log 1/125 jawabannya adalah min 3. Tes, gampang kan? Kita lanjut ke yang isi variabel-variabelnya.
Sekarang kita ke contoh yang isi variabelnya. Tapi ingat, belajar matematika itu simpel kalau kita bisa bikin simpel. Kita lihat di sini, di soalnya dia bilang 3 log n itu sama dengan 4, ya enggak? Nah, kita lihat sifat yang tadi. Dia mintanya b-nya itu biar jadi a pangkat c, kan gitu. Otomatis kalau kita samain dengan sifat awal, ini kan jadi a-nya, ini c-nya kan. Otomatis ini ntar jadinya n-nya sama dengan a, ini yang di sini nih, 3 pangkat 4. Udah gitu aja. Berarti n-nya ini sama dengan 3 pangkat 4 berapa? 81. Masih easy. Berikutnya, sekarang variabelnya diisi di basis. Jadi kalau kita mikir simpel ya samain aja ya. Apa? Nih, lupa saya jadinya. B-nya kayak gitu kan? B-nya ini jadinya A pangkat C. Otomatis B-nya di sini kan 16 kan? A-nya ini yang jadi A-nya, ini yang jadi C-nya. Memang gitu. Jadi kita bikinnya simpel aja. Jadi ini otomatis 16-nya kan gitu. 16-nya itu sama dengan ini kan X min 3. Nah, C-nya itu 2. Udah ya, jadi biar nggak bingung, kita pakai eksponen aja. Oh, 16 itu kan 4 pangkat 2, ya nggak? Ini sama dengan X min 3 pangkat 2. Jadi ini menggunakan sifat eksponen yang ada. Otomatis ini kan udah sama nih, 4 pangkat 2 sama dengan X min 3 pangkat 2. Kemudian, ini nanti jawabannya adalah 4 sama dengan X min 3, ya kan? Otomatis X-nya sama dengan 7. Bagi yang sadar, ini sebenarnya ada jawabannya lagi 1, tapi nggak saya kasih tahu. Ada kok sebenarnya ini jawabannya lagi 1, tapi kalau kita pakai sifat logaritma, X-nya sama dengan 7. Yang penasaran, boleh cari X-nya lagi 1 berapa. Kita lanjut ke contoh yang terakhir. Tadi variabelnya kan sudah kita taruh di basisnya. Sekarang variabelnya kita taruh di numerusnya. Nggak ada bedanya sih. Jadi kalau kalian bisa mikirnya simpel kan, masih sama sifatnya. Gimana caranya biar B-nya, ini banyak banget ada coretannya jadinya. B-nya jadinya A pangkat C. Nah, ini kan ini yang jadi B-nya. Ini A-nya kan, ini C-nya kan, atau ini ke sini aja buat seret kayak gitu ya. Jadinya 4 pangkat 3 gitu sampai miring-miring lehernya ya. Nah, ini jadinya nanti 2x min 10 sama dengan A pangkat C. 4 pangkat 3. Otomatis ini tinggal logaritmanya udah suwut. Ini tinggal skillnya kalian aja lah tentang aljabar. Langsung aja ya, ini ngebut aja. Otomatis nih 2x min 10-nya sama dengan berapa ini? 64. Otomatis nih tambahin 10 ya, tambah 10 ya. Nih 2x-nya sama dengan 74. Nah, ini tinggal kita bagi 2 aja. Set, kita bagi 2. X-nya sama dengan, ini kalau saya salah bagi biarin aja, kalian yang hitung benar. Ini jadinya 37. Jadi untuk penyelesaian soal yang terakhir, X-nya adalah 37. Jadi tadi segitu aja penjelasan tentang sifat logaritma. Boleh di like, kalau nggak suka dislike aja. Bye-bye.